Oke. Nah, jadi di sini ada company profile-nya Brand Hackers Education. Di sini kita tagline-nya apa? Yaitu tagline-nya adalah Unlock Your Mind, Master the Future. Jadi tentang kami, jadi kami itu berbasis di Kediri, tapi untuk saat ini kebanyakan kegiatan kami itu online, jadi belum ada yang secara offline. Kemudian Brand Hackers Education itu dia fokus pada pemberdayaan siswa, mahasiswa dan juga dosen, menyediakan konsultasi perkuliahan, penelitian dan juga publikasi ilmiah. Jadi ketika teman-teman itu ada kendala terkait perkuliahan, apalagi dalam bidang kesehatan ya khususnya, kami ada konsultan terkait bidang-bidang tersebut. Jadi ada dari bidang kimia, ada biologi, ada kesehatan, seperti teknologi laboratorium medis, farmasi, itu ada. Kemudian kami juga menyediakan terkait konsultasi penelitian. Jadi ketika teman-teman sudah di semester akhir ya, khususnya untuk yang mahasiswa, itu kan ada tugas untuk membuat skripsi. Nah, itu bisa juga sharing dengan kami terkait pengambilan judul atau terkait strategi-strategi apa yang harus dilakukan terkait kondisi kampusnya. Misalnya kondisi kampusnya keterbatasan ABCD itu bisa disampaikan ke kami, nanti kami berusaha untuk memberikan saran ataupun masukan nanti sebaiknya penelitian-penelitian yang bagaimana yang tidak memberatkan untuk dilakukan mahasiswa tersebut. Selain itu, kita juga memberikan konsultasi untuk dosen juga. Jadi misalnya dosen itu akan membuat penelitian dosen pemula, programnya Kemenristek Dikti itu juga bisa konsultasi dengan kami terkait pembuatan proposal dan lain-lain. Mahasiswa pun juga seperti itu. Jadi ketika membuat proposal misalnya, oh kalau dalam waktu dekat ini kan ada proposal PKM ya. Nah, itu juga bisa konsultasi dengan kami terkait pembuatan proposal. Kalau untuk siswa itu baik siswa SMP ataupun SMA itu juga bisa konsultasi dengan kami biasanya karena kalau di tingkatan siswa itu ada yang namanya lomba karya ilmiah. Nah, itu bisa juga konsultasi dengan Brand Hackers Education. Kemudian juga konsultasi terkait publikasi ilmiah. Biasanya kalau teman-teman setelah selesai skripsi itu pasti ada tugas dari kampusnya untuk melakukan publikasi ilmiah, baik itu di jurnal ataupun di proceeding. Jadi nanti teman-teman bisa untuk apa namanya sharing dengan kami terkait publikasi ilmiahnya itu seperti apa, jurnal apa yang sebaiknya itu kita tuju, apakah jurnal itu predator atau tidak, itu bisa dikonsultasikan dengan kami. Kemudian kami bertujuan untuk membantu generasi muda menemukan arah dan strategi akademik. Nah, kemudian visinya, yang pertama menjadi pusat edukasi yang terpercaya. Kemudian yang kedua, membangun generasi muda yang termotivasi, terarah, dan unggul. Dan kami juga fokus pada dunia akademik dan riset. Selanjutnya, untuk misinya, yang pertama memberikan konsultasi akademik dan riset yang profesional, membantu perencanaan studi dan karir akademik, membangun motivasi belajar dan semangat eksplorasi intelektual, dan yang keempat, mengembangkan budaya berpikir kritis dan ilmiah sejak dini. Untuk layanan utamanya di sini sejauh ini ada empat. Yang pertama academic consultation, yang kedua research coaching, yang ketiga adalah motivational talks and mentoring, kemudian yang keempat persiapan studi lanjut. Jadi misalnya teman-teman mau studi lanjut ke S2 atau siswa-siswa kelas 12 yang mau lanjut ke S1 itu bisa untuk sharing dengan kami terkait strateginya atau bagaimana langkah-langkahnya, barangkali ada yang kebingungan dan lain sebagainya gitu bisa dengan kami. Kemudian untuk kontaknya, di sini kita ada Instagram ya, brandhackers_edu. Kemudian untuk WhatsApp-nya 085 925 951. Oke, terima kasih. Unlock your mind, master the future with Brand Hackers Education. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol sama refleksi kita hari ini ya, boleh kita dokumentasi sebentar ya, teman-teman bisa
share screen. Mohon maaf, apa menyalakan kameranya sebentar. Oke, saya ambil dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol sama refleksi kita hari ini. Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu bahwa hari ini ada giveaway ya, teman-teman. Jadi, yang hari ini mau nge-share di story Instagramnya dan nge-tag Instagramnya Brand Hackers Education dan juga sudah memfollow itu bisa mendapatkan door prize. Untuk door prize-nya nanti berupa e-wallet ya. Untuk e-wallet terus nanti pemenangnya kita akan umumkan di grup. Oke. Oh ya, nanti juga ada presensi ya. Jadi teman-teman sebaiknya mengikuti nanti di tengah-tengah itu akan ada presensi untuk pembuatan e-sertifikat. Jadi nanti setelah selesai acara diharapkan jangan keluar dari grup terlebih dahulu karena nanti akan ada e-sertifikat yang prosesnya kemungkinan kurang lebih paling lama 7 hari. Oke, sekarang langsung aja kita ke Kak Ilda. Ya, gimana kabarnya Kak Ilda? Kabar saya baik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Oke, Baik. semoga baik semua ya. Oke, boleh nggak sih diceritain tentang kesehariannya Kak Ilda sebagai mahasiswa? Sekarang tuh semester berapa? Kuliah di mana? Sehariannya seperti apa? Ya, terima kasih Bu sudah mengundang saya sebagai pembicara di Brand Hackers Education. Sangat memotivasi saya ya Bu dan sangat juga memotivasi teman-teman yang lain. Ayo eh, jangan mudah pantang menyerah, jangan suka minder. Jadi di sini saya adalah mahasiswa semester 4 teman-teman, di salah satu universitas di Kediri, yaitu Universitas Kediri. Saya prodinya Teknologi Laboratorium Medis. Oke, sebagai mahasiswa teknologi laboratorium medis tuh kesehariannya seperti apa sih Kak? Apakah kuliahnya itu mulai dari pagi sampai sore, terus praktikumnya tuh banyak banget apa kayak gitu sih? Iya, Bu. Ya. Kalau prodi Teknologi Laboratorium Medis itu teman-teman kuliah ya dari pagi sampai teman-teman. Terus praktikumnya juga lumayan banyak, tapi seru kok teman-teman. Jadi jangan eh, nggak boleh, jangan berpikiran kalau teknologi laboratorium medis itu susah atau praktikumnya susah. Tapi ketika teman-teman terjun langsung ke dunia teknologi laboratorium medis, itu seru kok teman-teman. Dan juga praktikum-praktikumnya juga asik-asik. Oh, gitu ya. Kalau dulu itu analis kesehatan ya Kak ya, kalau teknologi laboratorium medis tuh istilahnya ya. Iya, iya Hmm. Bu. Hmm, gimana sih pandangan Kak Ilda terkait Gen Z dan perkuliahan di era digital itu seperti apa? Pandangan Kak Ilda. Kalau ya, terima kasih Bu. Kalau pandangan saya tentang Gen Z di akun pastinya keinginan tahu Gen Z ya Bu tentang teknologi di mana sekarang teknologi lagi marak-maraknya. Terus Gen Z juga lebih mempunyai pemikiran atau mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi tentang teknologi. Jadi semua perkuliahan kita itu bisa saja diakses melalui teknologi. Terima kasih, Bu. Sekarang sudah jauh ya dibandingkan eh, zaman 10 tahun yang lalu itu perkuliahan udah nggak kayak dulu. Oh ya, sebelum saya tanya-tanya ke Kak Ilda lagi, teman-teman boleh kok ini sifatnya itu kita langsung open discussion ya. Jadi bisa langsung komen, misalnya mau tanya-tanya ke Kak Ilda terkait apalah terserah terkait tema hari ini, boleh banget. Jadi nanti bisa langsung kita sharing-sharing bareng. Jadi acaranya di hari ini tuh nggak yang kaku-kaku banget ya. Jadi kayak
yang kita ngobrol-ngobrol aja sesama mahasiswa, sharing-sharing tentang kendala-kendalanya seperti apa, terus eh, gimana sih menghadapi tantangan-tantangan di Gen Z, dimana kalau paradigmanya sekarang tuh kayak anak millennials lihat ke anak Gen Z itu kan kayak Gen Z kok gini banget ya. Nah, ternyata kan kayak gitu loh. Jadi kita tuh sharing-sharing aja sebagai mahasiswa Gen Z itu seperti apa. Boleh banget kok teman-teman kalau mau tanya bisa di kolom chat atau boleh eh, raise hand juga boleh dipersilahkan ya. Sebelum ada yang mau tanya, teman-teman yang mempersiapkan pertanyaan, eh, saya mau tanya lagi nih Kak Ilda. Menurut Kak Ilda, gimana sih Ya, karakteristik umum gaya belajarnya Gen Z ketika di perkuliahan itu seperti apa? oke. Jadi karakteristik umum kayak belajar Gen Z di perkuliahan itu menurut saya pribadi cukup luas ya, Bu. Soalnya Gen Z ini karakteristiknya lebih suka kalau belajar dengan visual, dengan audio, terus Gen Z juga lebih kayak materi yang terus dikaitkan dengan kehidupan nyata, Bu. Mungkin menurut saya seperti itu. Terus um, mungkin juga ada beberapa teman-teman yang lain yang berpendapat lain. Mungkin dari saya bisa ya teman-teman sharing bersama kita hari ini. Jadi kalau Gen Z itu nggak begitu suka ya, misalnya kayak dosen itu kayak presentasi yang terus gitu tanpa memberikan contoh-contoh yang relate di kehidupan tuh agak susah ya berarti diterima sama Gen Z ya. Menurut Kak Ilda gitu ya berarti ya. Iya, menurut saya gitu, Bu. Jadi kalau presentasi terus agak nggak relate sama kehidupan Gen Z, itu agak susah diterima, Bu, menurut saya. Ya, karena kalau saya baca-baca tuh kan Gen Z itu kan lebih suka kayak sesuatu yang aplikatif gitu ya. Jadi kayak kalau kita itu belajar yang muluk-muluk rasanya kayak muluk-muluk tuh kayak kok nggak relate gitu ya. Kayak kurang gimana gitu ya kalau anak Gen Z kurang tertarik gitu ya. Iya, Bu. Hmm. Biasanya Kemudian, juga kan mm, Maaf ya, Bu. Biasanya juga kan Gen Z itu suka kalau belajar itu sukanya yang nggak terlalu panjang gitu. Terus biasanya Gen Z lebih suka yang ringkas-ringkas aja gitu, Bu. Menurut saya ya, Bu. gitu ya. Terus biasanya kalau Gen Z itu lebih suka pembelajaran yang kayak audio, visual, atau kinestetik. Kalau menurut Kak Ilda. Kalau menurut saya, iya ya Bu, soalnya Gen Z cenderung merespon baik terhadap pembelajaran yang secara visual, audio, atau kinestetik. Soalnya Gen Z ini tadi, seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman, Gen Z suka mengkonsumsi informasi melalui video, audio, kinestetika, dan juga ada keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Hmm, jadi semua aspek itu diambil gitu ya sama Gen Z ya, diserap gitu ya. Mereka suka seperti itu gitu Iya ya. Bu. Oh, kalau kalau biasanya kalau milenials itu kan kalau ada yang apa namanya yang visual itu kan mereka lebih suka untuk melihat aja tapi nggak suka dengerin. Terus ada yang hobinya tuh baca. Misalnya kalau baca itu kan mereka nggak suka diganggu ada suara-suara atau apa gitu. Nah, kadang itu kalau orang-orang yang lebih senior daripada generasi Z itu biasanya kalau kalau lihat anak generasi Z tuh mereka tuh belajar nggak sih? Kok belajar sambil dengerin audio, belajar sambil scrolling-scrolling, dengerin podcast dan lain-lain. Padahal mereka tuh lebih suka seperti itu gitu ya. Kalau Gen Z ya. Iya, Bu. Betul Hmm. sekali, Bu. Kalau menurut pandangan saya ya seperti itu ya, Bu. Soalnya kebanyakan juga anak Gen Z yang belajarnya itu ada sangkut pautnya dengan kesukaan dia. Jadi kayak misal dia belajar tapi dia sambil mendengarkan musik, dia belajar tapi sambil scrolling-scrolling media sosial gitu. Menarik ya. Jadi eh, pembelajaran 10 tahun lalu dibandingkan sekarang tuh gapnya lumayan jauh ya. Jadi memang seharusnya tuh kayak ya guru ataupun dosen itu juga bisa menyesuaikan terkait media-media pembelajaran. Jadi gimana sih caranya biar bisa merangkul anak-anak Gen Z yang sangat potensial ini. Jadi mereka itu sangat berkembangnya tuh cepet banget tuh anak Gen Z itu. Karena informasi yang mereka dapatkan tuh diserap seperti spons gitu, cepet gitu. Terus kalau menurut Kak Ilda itu eh
seberapa besar sih peranan teknologi dalam proses belajarnya anak Gen Z? Kan sekarang tuh lagi banyak banget AI ya. Kita nggak bisa memungkiri kalau AI itu memang selalu digunakan ya. Kalau sekarang tuh sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau Hmm. misalnya dikasih tugas atau apa itu kan pasti kita pakai AI. Nah, kalau menurut eh, Kak Ilda itu gimana sih eh, peranan teknologi dalam proses belajarnya Gen Z, apalagi kalau Kak Ilda ini kan di bidang kesehatan ya, di bidang TLM. Ya. Nah, itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri, Bu, peran teknologi itu sangat penting dalam proses belajar Gen Z. Nah, Gen Z juga belum di sehingga teknologi tidak langsung menyerap diri kita atau tidak langsung kontrol diri kita, namun kita harusnya yang mengontrol teknologi. Hampir semua aspek pembelajaran yang terintegritas itu dengan Gen Z kan ada sangkut pautnya dengan teknologi ya Bu, mulai dari akses materi kuliah, kolaborasi dan penyerahan semua menggunakan teknologi. Namun di sisi lain, kita juga harus perlu mengkontrol teknologi ini sehingga kita bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Tips-tipsnya gimana sih Kak untuk menggunakan teknologi dengan baik dan benar itu tips-tipsnya seperti apa? Caranya kita memilah kita anggap sebagai yang baik atau yang kurang itu kayak gimana? Kalau menurut saya tips-tips kita belajar menggunakan teknologi itu yang pertama kita mengakses informasi dari teknologi. Tapi kita juga harus lebih menelaah lagi informasi tersebut. Kita jangan sekedar cuman mengakses terus kita mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah, lalu kita biarkan begitu saja. Tidak ya teman-teman. Tapi menurut saya kita juga harus lebih menelaah lagi informasi tersebut. Kita lebih uh, minimal membaca lagi, mengerti lagi apa isi dari informasi yang kita dapatkan. Terus yang kedua, kita juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Jadi, sepintar-pintarnya kita dalam menggunakan teknologi, kita juga harus lebih mengontrol diri paling utama, teman-teman. Terus yang kemudian, akses informasi ini kan luas ya, Bu, kalau kita menggunakan teknologi, apalagi kita menggunakan AI. Nah, kebanyakan kita menggunakan AI itu cuman hanya sekedar ya sudah kita mendapatkan tugas, kita mengerjakan tugas, terus kita mengumpulkan tugasnya lagi. Tapi kita lupa, kita paham tidak tentang materi tersebut. Kita pahamnya sudah sampai mana ya, teman-teman. Jadi itu sih hal-hal yang harus perlu kita tingkatkan lagi, seperti kita harus lebih membaca lagi, teman-teman. Eh, kita harus lebih mengerti lagi akan isi materi tersebut. Tidak perlu banyak-banyak, teman-teman. Tidak perlu harus menguasai semua isi materi. Namun, kita harus juga sedikit tidaknya atau kita harus mengerti dulu apa tujuan dari materi tersebut. Apa sih manfaatnya bagi kita? Terus, apa sih prinsip yang mendasar dari materi tersebut? Sehingga ketika dosen bertanya kepada kita, ketika kita sedang menjalani perkuliahan, kita tidak bingung dan kita tidak kaget lagi, teman-teman. Namun kita sudah mempunyai bekal kalau, oh ternyata materi ini seperti ini. Jadi tips dari saya, kita menggunakan teknologi dengan baik dan cermat tanpa menghilangkan rasa keingintahuan kita terhadap materi tersebut. Mungkin itu saja. Hmm, menarik ya. Jadi kalau kita itu pakai AI gitu kan, itu ya. Apa kalau dulu ya, kalau mahasiswa zaman dulu atau siswa zaman dulu itu namanya tuh bukan pakai AI tapi googling gitu. Jadi kalau misalnya dikasih tugas atau dikasih Mm-mm. PR tuh kami dulu ya, kalau saya kan generasinya milenial kalau saya. Nah, 90-an. Nah, itu kan kita googling. Tuh dari googling itu masih kita pilah-pilah. Kadang tuh yang keluar tuh nggak sesuai. Terus kadang tuh yang kita cari tuh nggak ada. Kalau Mm-mm. pakai AI tuh apapun yang kita tanyain tuh dia tuh pinter gitu. Langsung keluar banyak banget, apalagi kalau pakai premium ya, kalau Iya, premium Bu. berbayar langsung keluar semuanya banyak. Cuma ya itu, kita kan eh kalau itu apa namanya sudah dikasih jawaban terus tinggal nyalin itu kan rasanya kayak kurang oke ya. Jadi ya kayak yang disebutkan sama Kak Ilda tadi kan, seharusnya kan kita baca, kita pahami, baru kita tulis pakai bahasa sendiri itu malah lebih bagus karena kita paham. Kalau cuma nyalin itu rasanya kayak kurang bisa memahami. Jadi harus, ya benar itu tadi ya, memang harus
bijak dalam menggunakan AI. Apalagi kalau kita kuliahnya jauh-jauh, terus di sini dikasih tugas mengandalkan AI, hanya nyalin itu kayaknya kok kayak sayang gitu. Yang yang penting itu kita paham. Kita paham dengan apa yang kita tulis, kita paham dengan apa yang kita sampaikan, nggak sekedar nyalin aja. Emang AI sekarang itu udah banyak banget pilihannya tuh. Ada OpenAI kan, ChatGPT, terus ada apa lagi Kak Ilda yang apa namanya? Yang yang satunya tuh apa tuh namanya? Lupa saya. Cici, Bu. Ada sekarang ada AI-nya bukan lagi kita akses melalui Google Chrome, tapi AI-nya ini bisa kita download aplikasinya, teman-teman, saking Oh, ada canggihnya aplikasi. teknologi ya, Bu. Nah, tuh saya taunya malah di ChatGPT aja tuh. ChatGPT itu canggih itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang ya memang lebih baik untuk kita tetap memparafrase pakai pakai bahasa sendiri. Apalagi kalau kita buat nyusun skripsi atau nyusun artikel ilmiah. Karena itu nanti sebelum dikumpulkan biasanya sebelum kita kumpulkan ke kampus itu ada cek plagiasinya. Jadi kalau pakai eh, apa namanya pakai ChatGPT atau pakai aplikasi AI yang lain itu kan mereka langsung nyomot-nyomot gitu ya informasinya itu biasanya tanpa diparafrase jadi nanti pasti tingkat plagiarismenya itu tinggi kalau tingkat plagiarismenya tinggi biasanya kalau kita submit ke jurnal itu ditolak biasanya karena kalau jurnal itu mintanya plagiarismenya di bawah 15% biasanya seperti itu jadi memang sebaiknya diparafrase kita tulis pakai bahasa sendiri selain itu nggak kita nggak memplagiasi punya orang lain itu kita juga paham dengan apa yang kita tulis jadi yang namanya belajar kan ya emang seperti itu yang kayak disampaikan sama Kak Ilda itu mantep nih tips-tipsnya Kak Ilda. Terus menurut Kak Ilda efektif nggak sih ketika Gen Z atau mahasiswa zaman sekarang tuh belajar sambil YouTubean, kadang sama nonton film sambil scroll TikTok itu sebenarnya efektif nggak sih Kak? Kalau Kak Ilda sendiri kalau belajar kayak gitu nggak? Atau harus harus kayak yang modelan tekun gitu baca ya baca atau sambil scrolling atau gimana itu? Gimana Kak Ilda? Kalau menurut saya, tergantung cara kita menerima informasi itu ya, Bu. Tapi kalau belajar menggunakan YouTube, namun kita belajarnya itu mencari edukasi atau materi-materi yang tidak kita mengerti, saya setuju. Tapi kalau misalkan kita belajar sambil scrolling ya TikTok, sambil scrolling media sosial, saya juga sudah pernah melakukannya sendiri, teman-teman. Jadi kayak belajar cuman nggak masuk di otak sih Bu kalau menurut saya soalnya itu sudah saya lakukan juga dan sudah kayak gimana ya teman-teman kayak ini belajar atau enggak sih gitu teman-teman jadi kayak nggak masuk gitu di otak jadi eh, saran dari saya teman-teman ketika kita mau belajar ya kita belajar ketika kita mau bermain media sosial ya kita bermain media sosial soalnya saya sudah pernah merasakan sih teman-teman belajar sambil bermain media sosial belajar sambil scroll-scroll TikTok juga itu materinya nggak akan masuk teman-teman tapi ya ketika saya teman-teman suka belajar atau mungkin ada yang sama-sama dengan saya suka belajar teman-teman kalau misalkan di kampus kita tidak memahami materi secara baik atau kita ini gimana sih materinya kok terlalu panjang atau kok ini materinya kayak nggak masuk ya di otak saya. Saya suka belajar itu dari YouTube teman-teman. Jadi saya ketik judulnya di YouTube, terus saya rangkum lagi apa sih materi poin-poin pentingnya. Setidaknya kita punya bekal teman-teman pengetahuan tentang materi tersebut. Mungkin itu saja Bu dari saya. Hmm. Jadi kalau Kak Ilda ini tipikalnya yang tekun gitu ya, nggak suka nyambi-nyambi. Istilahnya kalau di Jawa itu kan nyambi sambil nyamping ke scrolling TikTok, nonton movie atau apa itu nggak masuk ya berarti ya kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan lagi penat gitu Bu, pasti sambil scroll-scroll TikTok juga. Nggak terlalu tekun-tekun juga Bu. Merendah ini pasti gitu ya. Kak Ilda tuh saya tuh kenal udah berapa tahun ya? 2 tahun ya. Itu tekun. Kalau Iya. belajar tuh tipikal yang tekun, suka merangkum, suka itu. Tuh. Saya makanya
cocok lah untuk jadi itu refleksi untuk sharing-sharing terkait tipsnya untuk belajar. IPK-nya berapa sih Kak Uda? 4 ya? Atau 3,99? Kalau kalau ya seperti itulah ya Bu. Nah, IPK-nya ini kayaknya tertinggi nih seangkatan. Makanya cocok banget sih buat sharing-sharing terkait tips-tipsnya belajar itu bagus lah untuk dicontoh teman-teman karena kan memang IPK-nya dia tinggi gitu ya. Jadi ya pasti pengen lah jadi mahasiswa punya IPK tinggi, membanggakan orang tua, ya kan? Nah, gitu. Iya Jadi Bu. kayak gitu ya, jadi Gen Z gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita tuh belajar ya belajar. Kalau penat, scrolling boleh lah, tapi dibatesin ya Kak Ilda ya. Kalau kita scrolling terus kayaknya nanti nggak jadi belajar ya. Iya Bu. Apalagi kalau TikTok itu kan short videos itu kan cepet banget kan itu. Scrolling nggak ada Iya Bu. habisnya tuh saya tuh juga kayak gitu. Padahal nggak punya TikTok, saya punya Instagram tuh aja nggak selesai-selesai, apalagi di TikTok itu terus menerus. Tuh kalau sekarang tuh fenomenanya namanya fenomena brain rot katanya. Jadi kalau kita terlalu sering untuk mengkonsumsi video pendek itu kelamaan juga menurunkan konsentrasi itu memang benar itu ada penelitiannya juga. Jadi fenomena brain rot. Jadi kayak kita nonton sesuatu penjelasan yang panjang, nonton movie sampai selesai tuh kayak nggak betah gitu. Biasanya kayak dicepet-cepetin atau di speednya dicepetin atau di apa namanya dicolong-colong gitu nontonnya. Biasanya kayak gitu jadinya. Kalau terlalu sering nonton video pendek. Jadi kalau tips dari Kak Ilde itu Iya tadi ya Bu. teman-teman. Jadi kita kalau misalnya belajar itu belajar, jangan disambi sambil scrolling. Kalau misalnya sambil dengerin musik mungkin masih bisa ya Kak Elda ya kalau sambil dengerin musik ya. Tapi kalau secara visual itu kan memang agak itu ya, agak memecah konsentrasi ya. Karena kalau visual itu kan kita pecah fokus gitu antara baca sama nonton sesuatu drakor atau nonton apa itu kan pasti pecah konsentrasinya. Oke, kemudian Iya Kak Bu. Ilda selama ini berarti semester 4 ya, Kak Ilda ya? Iya Bu. Semester 4. Mm-mm. Selama 4 semester ini, Kak Ilda pernah nggak sih kayak melakukan refleksi ke diri kakak terkait perkuliahan atau yang eh, proses belajar atau apa itu pernah nggak sih kayak merefleksi diri kakak Ilda sendiri kayak merenungkan gitu bener nggak sih yang saya lakukan dalam 1 semester ini terus apa sih yang harus saya perbaiki terus tips-tipsnya gimana yang bikin saya nggak bisa meningkatkan nilai saya gitu-gitu pernah nggak sih Kak Elda atau kita ya udah jalanin jalanin aja gitu gimana Kak Elda? Pernah Bu. Hampir setiap semester. Jadi Gimana? Gimana ceritain dong ke kita kita. nah, nah teman-teman, semester 1 kan itu kan masa-masanya semangat kuliah, semangat belajarnya kita kan lagi membara-membara ya teman-teman di semester 1, semester 2. Nah teman-teman, di semester 1 ini uh, saya gimana ya teman-teman, suka hmm, Suka apa? suka berhayal teman-teman, saya suka ya suka suka menghayal terlalu tinggi gitu teman-teman. Hmm. Jadi kayak ternyata eh, setelah saya sudah menghayal terlalu tinggi, saya sudah berekspektasi jauh. Ternyata teman-teman tahu itu biar. Jadi kayak nggak sesuai sama ekspektasi teman. Itu saya berefleksi lagi. Oh, ternyata selama perkuliahan 1 tahun ini telah berjalan kurangnya kira. Terus yang kedua saya kurangnya mungkin di mengerjakan tugas. Saya jujur teman-teman semester 1 itu udah kayak sudah cuman hanya sekedar baca oh berarti ini sekian kayak nggak terlalu fokus gitu teman-teman jadi ketika hasilnya sudah keluar terus saya terlalu berekspektasi tinggi ternyata kan nggak sesuai sama realitanya ya teman-teman jadi di situ saya renungkan lagi saya refleksi diri saya lagi oh ternyata
kalau belajar seperti ini kayaknya kurang efisien ya teman-teman. Terus kalau misalkan kekurangan saya ternyata di sini, ya, oh ini, jadi saya perlu tingkatkan lagi kekurangan sama kelebihan saya eh, tetapkan, tapi kekurangan saya tingkatkan lagi. Kesalahan-kesalahan mungkin yang saya lakukan di semester satu itu bakalan menjadi refleksi saya lagi di semester kedua, semester 2. Terus di semester 2 juga gitu teman-teman, saya berefleksi lagi, saya kurangnya di mana ya selama satu semester ini. Terus yang kedua, eh, kelebihan saya di mana ya. Terus apa sih yang menjadi nilai plus-plusnya saya di selama satu semester ini gitu teman-teman. Jadi saya nggak perlu tulis sih teman-teman, cukup kita memikirkan dan cukup kita konsisten akan hal itu bagus sih menurut saya teman-teman. Itu biasanya Kak Ilda kalau pas merefleksi diri itu momennya itu pas kapan sih Kak? Maksudnya momen pribadi Kakak Ilda itu pas kapan? Apakah tiba-tiba dapat hantaman dari mana atau tiba-tiba dapat omongan yang gimana yang langsung membuat Kak Ilda seperti itu? Ada nggak sih momen-momen khusus yang membuat Kak Ilda tuh tiba-tiba kayak sadar terus merefleksi Kak Ilda ke belakang tuh seperti apa? Kayak introspeksi itu gimana? Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Bisa diceritakan nggak? Ya, ada teman-teman. Ada satu momen ketika mungkin di dunia perkuliahan ini kan kita nggak usah sembunyi-sembunyi lagi lah teman-teman. Jadi ya kayaknya perkuliahan ini ya dunia menguji mental kita, dunia bagaimana kita lebih dewasa lagi dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada teman-teman suatu saat saya dihantam beberapa kalimat yang mungkin itu menjatuhkan mental saya. Pasti nangis ya wajar ya teman-teman. Nangis terus kayak berpikir negatif thinking akan diri kita sendiri, yaitu juga saya pernah melakukannya teman-teman. Namun setelah itu saya nggak langsung down teman-teman. Saya kayak menceritakan lagi apa yang saya rasakan ke sepupu saya, ke orang tua saya. Jadi dia tuh pasti akan dikasih solusi. Oh, kalau seperti itu harusnya kamu nggak usah kata mereka, apa yang kamu lakuin ya sudah terobos aja. Sah, lihat kanan kiri muka belakang yang menurut kamu kerjakan gitu. Jadi ketika saya sudah berdiskusi sama orang tua saya, ibu saya, jadi saya kayak punya refleksi lagi teman-teman. Oh ternyata tidak semua hal itu kita harus ambil dan tidak semua hal itu kita harus buang teman-teman. Ambil yang menurut kita baik dan menurut kita itu jahat. Jadi teman-teman harus punya prinsip kalau hidup ini kita diri kita sendiri punya, terus diri kita ya kita sendiri yang mengontrol. Jadi jangan buat orang lain atau jangan buat diri kita ini dikontrol oleh orang lain. Mungkin itu saja. Keren banget nih Kak Elda. Ini berarti kita tuh harus itu ya. Kita itu harus berani bilang enggak gitu ya. Iya Bu. Harus Ya berani kita nolak itu gitu harus. ya. Iya Bu. Itu salah satu ketika kita mau hidup tenang, hidup bahagia kita harus berani bilang tidak akan sesuatu yang menurut kita itu ganjal di dalam hati kita. Mantap banget nih. Ini itu ini apa tips kehidupan. Kayaknya ini sampai dunia kerja pun juga kayak gitu sih. Kalau jadi orang yang nggak enakan itu nggak enak banget. Jadi kita tuh harus bisa berani bilang tidak. Kalau itu di luar dari di luar dari job desk kita atau di luar dari kendali kita itu kita nggak harus nelan semuanya. Kita itu tahu kapasitas kita itu sejauh apa yang harusnya kita terima, harusnya enggak itu bisa kita tentukan karena yang kayak disampaikan sama Kak Ilda tadi kalau hidup kita tuh ya miliknya kita gitu. Kita bisa milah-milah, boleh enggak, boleh bilang enggak, boleh iya, itu hak kita, nggak ada yang boleh memaksa. Jadi gitu ya Kak Iya, Ilda. Bu. Kalau Kak Ilde itu kan di mahasiswa apa namanya teknologi laboratorium medis itu kan banyak praktek yang kayak ngambil sampel darah gitu-gitu. Itu kalau kita awal masuk itu apakah udah langsung lihai gitu sih Kak? Atau misalnya Kak Ilde itu pernah nggak sih ngalamin fase-fase yang kayak aku salah jurusan gitu sih kayak masuk di sini tuh salah jurusan nggak? Terus kok kayak gini aku kayak salah tempat atau gimana itu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu ketika kita merefleksi cara belajar kita itu pernah nggak sih kayak gitu Kak?
Pernah, Bu. Saya juga pernah sampai ngomong, kok saya nggak bisa gini, nggak bisa-bisa. Terus kok saya kayaknya salah jurusan deh. Pernah, Bu. Itu semester satu, teman-teman. Saya sedikit bercerita ya, teman-teman. Semester satu, saatnya kita mengenal apa itu yang namanya, mungkin dalam bahasa, kita cari suntik ya, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa medis itu SPED namanya. Terus ketika kita disuruh, terus kita diberi contoh, kayak ini cara masuknya gini, terus cara ngambil darahnya gini. Nah, gampang teman-teman ketika kita melihat, oh iya bisa. Tapi ketika kita terjun, kayak terjun langsung, terus langsung ngambil ke teman kita, terus kita saling suntik, itu kayak, aduh kok susah banget ya teman-teman. Kayak ini bisa nggak bisa juga saya, teman-teman. Semester satu juga saya sedang gumuli tentang itu ya, teman-teman. Sampai sekarang pun juga kayak masih, ini bisa nggak ya gitu, teman-teman. Jadi kayak ambil darahnya susah, terus kayak saya juga masih, jujur teman-teman, saya tremor ya semester satu itu. Ketika pengambilan darah itu saya, teman-teman, pertama, kedua kali, ketiga kalinya saya pun juga saya masih tremor, teman-teman, ketika dalam pengambilan darah. Nah, teman-teman, pulanglah saya di kos, saya nangis, teman-teman. Ini kayak kita melihat teman-teman di sekitar kita bisa kok suntiknya lancar-lancar aja, terus dapat darahnya juga bagus. Kok saya sendiri nggak bisa ya? Saya ini kenapa ya? Pasti kita bertanya seperti itu, teman-teman. Ternyata memang uh, kita, teman-teman, bisa karena terbiasa. Jadi teman, jangan jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mungkin kalau dibilang ini salah, ini nggak seperti ini harusnya begini. Teman-teman nggak usah kayak, kok gitu ya sama saya, nggak usah gitu, teman-teman, ambil positifnya aja. Oh berarti saya salah suntik, oh berarti saya salah masukin jarumnya, oh berarti saya kayaknya harus latihan-latihan lagi deh di kos-kosan. Sampai suatu saat, teman-teman, saya dengan beberapa teman-teman saya, ketika karena kami sudah merasa kok ini nggak bisa-bisa ya di praktikumnya. Kami beli sepeda sendiri, teman-teman. Kami saling tusuklah kami. Walaupun itu juga melanggar kriteria kami sebagai TLM, tapi supaya uh, bisa kami tanamkan itu, jadi kami beli sepeda, terus kami nyuntik, saling suntik lah kami. Dan ternyata, teman-teman, ketika kami saling suntik sendiri itu bisa. Tapi ketika kami praktikum lagi di lab, itu kayak, kok susah sih, kok nggak bisa sih gitu, teman-teman. Terjadi jadi ini yang ketika sudah saya berpikir refleksi, ya karena aspek ini grogi, teman-teman. Jadi ketika ada dosen terus disuruh suntik, kayak pikiran pikiran kita kayak, ini bisa nggak ya? Terus ini darahnya berhasil nggak ya? Kita sudah tanamkan pikiran-pikiran yang mengganggu otak atau kerja otak kita, teman-teman. Jadi mungkin hasilnya juga, atau darahnya juga nggak keluar, jadi kita salah suntik, atau mungkin pengambilannya salah, terus juga mungkin cara pegang spetnya juga salah. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Tapi karena bisa, itu karena terbiasa, teman-teman. Puji Tuhan ya, sekarang sudah mulai bisa dalam pengambilan darah, teman-teman. Terus juga dalam praktikum-praktikum yang lain juga bisa. Yang paling penting, teman-teman, jangan malu untuk bertanya, dan jangan takut salah, teman-teman. Itu poin pentingnya. Ketika kita sudah takut salah dan kita ada rasa atau ada keraguan dalam hati kita, ya kapan kita mau bisa, teman-teman? Kalau bukan saat ini, ya kapan lagi? Mas, itu saja, Bu. Mantap. Jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi bisa itu karena terbiasa. Terus jangan takut salah. Sama satu lagi tuh, jangan gampang baper. Mm-mm. Kayak tadi yang dibilang sama Kak Ilda tuh, kalau kita memang masih kurang terus dikasih masukan tuh, jangan dikit-dikit baper gitu. Belum tentu kok teman kita bilang kayak gitu tuh bukan karena nggak suka sama kita secara personal, bisa aja dia ngasih tahu ke kita cuma cara ngomongnya aja yang kurang pas atau gimana gitu. Belum tentu kayak gitu. Jadi kita memang kalau bisa ya jangan gampang baper kalau masih proses belajar. Sama halnya kayak dosen ya, misalnya dosen tuh suka nyeletuk ABCD lah.
itu jangan diserap mentah-mentah gitu. Kadang kan ada mahasiswa yang tersinggungan gitu ya, gampang tersinggung. Aduh itu nggak suka deh, kayaknya Bu itu tuh nggak suka deh sama saya. Kok saya tuh dibilang gini-gini itu tuh belum tentu. Orang namanya dosen tuh kadang habis nyeletuk ABCD itu terus lupa. Habis ngajar tuh udah lupa. Jadi karena tuh dosen udah pusing sama masalahnya sendiri-sendiri, tugasnya juga banyak. Jadi ya mungkin mereka cara negurnya seperti itu, sama halnya kayak teman-teman juga ditegur teman juga seperti itu. Jadi itu tadi ya tipsnya dari Kak Ilda ya, bisa karena terbiasa, terus jangan takut gagal, jangan takut nyoba, sama jangan gampang baper kalau kita itu masih belajar. Bagus banget nih Kak Ilda. Oh iya, sambil reminder ke teman-teman ya, jadi untuk presensinya udah saya share di chat, di kolom chat, bisa teman-teman isi untuk kepentingan pembuatan e-sertifikat. Oke, ini kalimat pertanyaan-pertanyaan penutup deh Kak Ilda. Jadi menurut Kak Ilda Ya, nih dari sharing-sharing kita itu, seperti apa sih idealnya pendidikan tinggi di masa mendatang untuk Gen Z ini? Jadi saran Kak Ilda itu seperti apa sih idealnya sebagai mahasiswa? kayak teman-teman menurut saya idealnya pendidikan pertama menekankan pembelajaran yang aktif. Terus yang kedua, kolaborasi dan personal itu juga bagus teman-teman. Terus yang ketiga, fokus pada keterampilan kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang kelebihan kita, terus apa yang menjadi kekurangan kita juga. Serta teman-teman, kita juga harus bangun relasi bersama teman-teman sehingga apa yang kita tanamkan atau apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal untuk kita ke depannya. Mungkin itu saja menurut saya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi Kak Ilda tadi seperti itu ya. Terus kalau apa namanya relasi sama dosen itu ngefek gak sih Kak Ilda? Iya, ngefek sih, Bu. Ngefek. Itu kalau menurut saya teman-teman, relasi sama dosen itu bagus ya teman-teman. Jadi cerita teman-teman saya sama Bu Lisa ini sudah hampir kenal 2 tahun ya teman-teman. Dan juga Bu Lisa juga ini sempat menjadi kami sendiri. Jadi kayak apa yang kami nggak tahu, terus apa yang menurut kami ganjal, kami bisa ceritakan pada Bu Lisa dan saran-saran dari Bu Lisa ini teman-teman sangat objektif dan sangat bagus untuk kita terapkan. Jadi kayak gimana ya teman-teman, relasi sama dosen juga itu bagus teman-teman. Jadi kayak menambah wawasan baru kita, apa yang tidak kita mengerti, apa yang tidak kita ketahui itu akan menjadi kita ketahui lagi. Terus kayak kita bisa meningkatkan, oh ternyata dosen ini maunya seperti ini, dosen ini maunya seperti ini. Bukan kita mencari muka ya teman-teman, bukan seperti itu. Jadi kayak kebanyakan mahasiswa kalau dibilang bangun relasi sama dosen itu kayak nanti dikatakan kok cari muka banget ya gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak ya sudah kita bangun relasi sama Bapak Ibu dosen juga ya pada porsinya juga ya teman-teman, kayak misalkan apa yang tidak kita ketahui kita bertanya, apa yang kita um, tidak mengerti kita bertanya. Jadi itu bagus teman-teman. Jadi jangan dibilang kita bangun relasi sama dosen caper terus kayak sok pintar gitu. Pasti dibilangin gitu ya teman-teman. Nggak usah dengerin apa kata teman, lakukan apa yang membuat kita baik dan lakukan apa yang menurut kita baik. Entah mau bagaimana pandangan orang terhadap kita ya sudah gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja Iya. menurut saya, Bu. Hmm. Oke, jadi sebagai Gen Z itu kita juga jangan membatasi diri ya. Jadi kita juga harus membangun relasi dengan teman sebaya, juga teman di atas kita, atau dosen-dosen kita juga, sama teman-teman di bawah kita. Jadi nanti ketika kita di jenjang yang lebih tinggi itu pasti sangat berguna. Apalagi kalau teman-teman punya relasi dengan dosen ya, punya kedekatan dengan dosen. Nanti kita kalau mau S2 atau S3 itu pasti butuh yang namanya surat rekomendasi. Nah, kalau kita nggak kenal sama dosen kita, terus tiba-tiba kita yuk 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 terus Pak minta rekom, emangnya loh mahasiswa saya ya, saya lupa kan ya lucu ya kalau kayak gitu. Jadi ada langkah baiknya tuh kalau kita membangun kedekatan seperti itu. Membangun kedekatan tuh bukan dalam artian kayak eh, pertemanan yang harus nongkrong bareng, harus ngopi bareng, bukan seperti itu. Jadi kita bisa kolaborasi bersama lah. Misalnya kalau dosennya itu menawarkan ada
penelitian, terus ada program-program apa. Nah, mahasiswa bisa terlibat di situ, bisa menawarkan diri, bisa terlibat, atau ketika dosennya, Bapak Ibu dosennya menjelaskan itu bertanya. Nah, itu Bapak Ibu dosen nggak akan menganggap bahwa itu cari muka, sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau pandangan dosen ke mahasiswa ya mahasiswa itu ya ingin tahu gitu ya. Kami nggak ada pandangan seperti itu. Kalau teman-teman sebayanya mungkin yang agak itu Iya, cari Bu. muka banget sih itu banget tanya-tanya Hmm, banget tuh gitu. ya, Orang namanya orang belum tahu kan tanya juga nggak ada salahnya ya daripada situ nggak tahu tapi nggak mau tanya kan ya buat iya. apa gitu kayak gitu. Mending kalau nggak tahu ya udah tanya aja entah temannya mau bilang apalah cari muka atau apa ya udah abaikan aja orang niat kita kan untuk bertanya karena kita belum paham. Atau dosen juga memberikan kesempatan kan. Jadi ya welcome aja. Tapi kalau Gen Z itu mungkin itu ya teman-teman juga harus memperhatikan terkait adab ya, terkait adab, tata krama itu juga nggak boleh lepas kalau kita itu berkaitan sama orang yang lebih tua di atas kita ya, terutama kalau Bapak Ibu dosen atau nanti teman-teman kalau mahasiswa TLM itu kan ada yang namanya PKL ya. Mungkin teman-teman yang di program studi lain juga ada ya PKL atau apa PBL atau apalah istilahnya. Jadi kita harus berbaur di lingkungan kerja di tempat kita PKL itu nanti kan pasti berhadapan dengan banyak orang dan itu umurnya kan pasti jauh di atas kita, lebih lebih senior gitu. Jadi alangkah baiknya itu kita bisa bertutur bahasa yang baik, terus menjaga adab itu seperti apa yang kalau misalnya kita itu di daerah Jawa ya itu kita kalau nggak bisa bahasa Jawa kita bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu kita memaksakan bahasa Jawa daripada salah gitu. Kita bisa banget pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa nasional tuh paling aman. Misalnya PKL di luar Jawa, di Nusa Tenggara atau di Kalimantan, ya kita pakai aja bahasa Indonesia kalau kita nggak tahu bahasa daerah gitu. Yang penting kita tetap tahu pakem-pakemnya tata krama, adab itu, yaitu kita akan tetap bisa berbaur kalau seperti itu. Kalau dari awal aja udah kayak nggak enak gitu kan kita pasti ya juga nggak enak ya ngejalaninnya kalau kayak gitu. Jadi kalau Gen Z ini memang beberapa kalau diamati senior-senior itu memang ada yang itu kurang kurang ya sudah agak mengabaikan yang namanya aturan-aturan seperti itu gitu. Kadang kayak kurang gimana gitu. Misalnya kayak masuk ruang dosen itu nyelonong masuk. Nah, seharusnya kan ketuk pintu dulu, bilang permisi. Ada juga dulu yang masih pakai topi terus tiba-tiba masuk ke ruang dosen, masuk ke ruang kaprodinya, langsung kepalanya nongol di pintu itu kan kayak kurang kurang itu ya, kurang sopan kalau kayak gitu. Jadi kita sebagai generasi Z itu juga harus tetap namanya tata krama adab itu nggak mengenal generasi. Jadi generasi milenial sampai generasi Z sampai generasi alpha, beta pun itu juga harus tetap seperti itu. Jadi itu bukan budaya kuno, tapi itu memang budaya kita sebagai orang Indonesia itu memang seperti itu. Kalau di Indonesia memang seperti itu cara pergaulannya. Jadi relasi itu penting, tapi ya tetap utamakan adab. Kemudian Kak Ilda, selama jadi mahasiswa itu pernah nggak sih Kak Ilda itu merasa kayak kewalahan gitu dengan sistem perkuliahan yang dihadapi saat ini gitu? Kayak terlalu Pernah sih, overload Bu. atau gimana gitu? Gimana sih bisa nggak diceritakan ke teman-teman? Eh, saya pernah sih, Bu, saya merasa kewalahan dengan tugas-tugas perkuliahan, terus kayak mengatur atau memanage waktunya ini kayak gimana, susah gitu. Kayak tidurnya nggak teratur, terus kayak makannya juga nggak teratur. Tapi tips dari saya, teman-teman, kita memanajemen waktu sih yang pertama. Karena ketika kita memanage waktu, kita bisa tahu, oh berarti jam sekian sampai jam sekian, saya ke kampus, terus pulang kampus mungkin saya perlu istirahat dan bermain media sosial, ya oke lah ya teman-teman. Terus sekian sampai jam sekian, kayaknya saya harus mengerjakan tugas. Walaupun deadline itu masih pagi, harusnya ya dikerjakan lebih awal ya teman-teman, supaya sehingga ketika hari
berikutnya ada tugas yang diberikan, tugas kita nggak numpuk gitu. Jadi tips dari saya ya manajemen waktu dengan baik. Kemudian eh, fokus pada apa yang kita kerjakan sehingga apa yang kita kerjakan nggak kayak cuman ya sudah hanya sekedar kerjakan gitu saja teman-teman. Namun kita kayak mengerti, memahami apa maksud dan tujuan dari materi yang kita ingin kerjakan. Terus kemudian yang paling penting teman-teman menurut saya pribadi, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Karena saya juga sudah pernah menunda-nunda pekerjaan ya teman-teman. Tapi kayak ketika sudah saya dilema atau sudah kebanyakan tugas, akhirnya saya merasa kok ini banyak tugasnya atau kok ini gimana sih ini kayaknya saya kewalahan ya teman-teman. Terus ketika sudah em, saya merasa kewalahan, terus ya sudah deh, mau gimana lagi, kerjakan ya sudah sesuai kemampuan atau ya sudah saya copy paste di AI gitu. Tapi semenjak waktu seiringnya waktu saya memahami ternyata kita mengerjakan tugas Tempo itu juga merupakan suatu gimana ya teman-teman, suatu untuk gimana ya komitmen diri kita gitu teman-teman, suatu komitmen kalau ya sudah ada tugas kita kerjakan waktunya bermain media sosial ya waktu kita bermain media sosial kita jalan di otak ya tidak kita pungkiri ya teman-teman apalagi kita Gen Z gitu ya sudah kita jalanin tapi yang paling penting itu bagaimana caranya kita manajemen waktu sehingga kita tidak kewalahan seperti yang sudah saya ceritakan dan yang sudah saya alami sendiri ya teman-teman. Mungkin itu saja, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita memang butuh manajemen waktu itu yang baik ya. Itu kayaknya kepake sampai seterusnya ya. Kalau kita dari muda aja manajemen waktunya udah kurang tuh, pasti nanti semakin kita tua itu akan semakin kelabakan karena kita manajemen waktu tuh yang nomor satu ya, Kak Ilda ya. Kalau sharing sedikit ya, kalau saya sebagai generasi milenials ya, kalau saya dulu sih untuk untuk agar tidak kewalahan ya. Kalau saya dulu itu menentukan target. Jadi dalam satu bulan itu saya punya target apa aja. Terus dalam minggu ini tuh saya punya target apa aja. Terus sampai saya tuh punya yang namanya target harian. Jadi dalam hari itu tuh saya punya target apa aja. Nah, dulu saya zaman kuliah itu, dalam satu hari itu saya misalnya punya 10 target gitu ya. Itu dalam satu target itu ada nominalnya. Jadi kalau saya tuh nggak bisa memenuhi target itu diri saya tuh saya denda. Jadi dulu saya pas kuliah itu kalau saya misalnya nggak bisa menyelesaikan apa itu ya, saya denda 2.000 dulu itu. Zaman dulu banget itu 2.000. Terus kalau dalam sehari itu saya nggak ngapa-ngapain dan targetnya itu loss semua, itu ya udah akhirnya ya 2.000 kali 10, 20.000 uang saku saya potong 20.000 itu satu hari. Jadi itu saya sampai menerapkan denda ke diri saya. Kalau dulu itu saya kayak gitu. Sampai sekarang pun saya juga kayak gitu sih. Jadi saya punya target-target itu yang harus saya penuhi. Jadi saya juga menerapkan denda. Jadi ya dirinya sendiri, didenda-denda sendiri. Jadi itu tapi ya lumayan efektif sih karena dulu ya nggak mau ya namanya uang jajan terus kepotong buat denda. Nah dendanya itu nanti buat apa sih? Jadi kalau saya dulu itu dendanya itu saya kumpulin, terus akhir bulan itu saya tabung. Jadi akhirnya masuk ke tabungan. Ya bener itu uang kita, tapi kan kita akhirnya itu kan nggak loss buat jajan, nggak loss buat beli-beli apa gitu. Akhirnya kan terkumpul untuk tabungan itu tadi yang seharusnya itu bukan buat untuk tabungan, akhirnya jadi tabungan gara-gara kita nggak memenuhi target. Kalau saya tuh kayak gitu. Jadi punya target-target itu tadi. Jadi dalam satu bulan tuh punya target besar. Nanti di rundown lagi gitu. Di target mingguan, target harian itu punya kayak gitu. Bagus lagi itu sebenarnya kalau kita punya target yang ada jamnya itu. Misalnya bangun pagi itu jam berapa, terus setelah itu jam sekian kita mandi, jam sekian kita mandi. Cuma itu saya sampai sekarang tuh kalau saya model kayak gitu itu saya nggak bisa kayak gitu. Jadi itu susah, susah banget. Jadi kalau punya target jam-jaman gitu lebih mudah sebenarnya. Cuma kan banyak hal, banyak variabel yang bikin itu akhirnya nggak sesuai gitu ya. Ya kayak
Kita Iya. mengagendakan masuk kuliah jam sekian, pulang jam sekian. Ya, ternyata pas pulang kita harus ngerjakan ini di rumahnya teman, atau dosen kita itu molor, dosen kita itu reschedule dan lain-lain. Akhirnya gini-gini, susah banget. Dulu tuh saya pernah mau kayak gitu. Saya mau buat target jam-jam itu, susah banget ternyata. Sekarang akhirnya ya sampai sekarang ya saya modelnya gitu. Jadi pakai target-target, asalkan dalam hari ini tuh target saya ini tercapai ya udah gitu, nggak sampai yang pakai jam-jam. Kalau saya tuh baca Elon Musk itu, Elon Musk itu dia punya targetnya tuh per 5 menit malahan. Jadi dalam 5 menit itu dia tuh ganti job desk-nya ini kan ya. CEO-nya Tesla dan lain-lain ya, perusahaannya kan ada 6 atau apa itu. Jadi itu per 5 menit itu ganti itu rundown. Gitu. Kalau saya sih nggak sampai yang nggak sampai yang kayak gitu. Sama sih, Bu. Saya juga nggak sampai yang kayak jam-jaman gitu juga ya, Bu. Soalnya kan kayak mahasiswa Gen Z gitu ya, Bu. Pasti suka Mm-mm. banyak Banyak kemauannya. godaannya, iya. Ya, banyak dananya juga, Bu. Terus kayak saya ini targetnya cuman kalau misalkan, oh berarti tugas saya ada 10 nih. Hari ini kayaknya saya harus mengerjakan 2 tugas. Nah, hari itu juga ya saya harus mengerjakan sih, Bu. Kalau saya targetnya kayak seperti itu. Jadi kayak misalkan, tapi saya bagi waktunya kalau misalkan sore yang nggak bisa mengerjakan tugas ya oke lah. Mungkin malamnya yaitu harus dikerjakan dan juga harus selesai gitu, Bu. Kalau menurut jadi nggak Wah, bener banget. jam-jaman juga. Iya. Sama, saya juga kayak gitu. Yang penting hari itu dikerjain lah. Atau enggak Hmm. pun selesai, paling enggak itu kita udah berusaha menyelesaikan gitu. Kalau saya dulu juga kayak gitu, sampai sekarang itu kepake. Itu saya pakai metode itu kayaknya dari SMP atau SMA ya. Itu kayak gitu. Dulu dendanya tuh ya awalnya ya cuma 1.000, terus lama-lama jadi 2.000 gitu. Ya kayak gitu, denda kecil-kecilan. Tapi ya itu lumayan sih mengubah hidup saya gitu. Jadi lebih kayak punya tujuan gitu loh. Namanya hidup kalau kita let it flow ya wes, ya jalanin aja, bangun tidur, berangkat kuliah, berangkat, nanti pulang ini, wes. Itu kayaknya kok kayak kurang punya tujuan gitu. Kalau saya sih kayak gitu ya. Kalau kalau di Ilda ternyata ya kurang lebih berarti sama ya. Kayak gitu punya Iya, target-target seperti Bu. itu. Kalau nggak Tapi gitu wes ya, berat. Mm-mm. ya Bu. Jadi teman-teman yang lain juga boleh kok teman-teman melakukan. Walaupun tidak kayak nggak harus maksimal yang seperti Bu Lisa ataupun seperti saya. Tapi setidaknya kita punya target untuk hari ini ngapain sih? Hari ini saya buat apa sih gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah memulai dari hal-hal kecil, nanti kita akan terbiasa hingga hal yang besar. Mm-mm. Bener banget itu. Kalau kita nggak mulai itu malah jauh lebih berat lagi. Kalau kayak gini tuh Hmm. awalnya berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan akhirnya. Kalau saya tuh Iya, Bu. kayak nulis di itu, saya tuh punya buku target ya, tapi di luar. Jadi saya punya target tahunan, target itu tuh punya ini per hari itu kayak apa gitu. Jadi kalau kita nggak kebiasa itu rasanya ya nggak enak. Kayak hari ini itu saya belum nulis misalnya, itu ya kayak gimana gitu, nggak enak gitu. Karena udah terbiasa kayak gitu. Tapi untuk mengawali itu pasti ya susah sekali. Jadi memang harus Iya. dipaksa. Memang kita tuh harus memaksa diri kita. Cuma ya itu tadi, karena kita kalau punya target-target itu akhirnya kita itu ya agak punya gap sama society gitu ya. Jadi teman-teman Ya. kadang-kadang, ayo ngopi, ngopi, ngopi. Aduh, kita terkadang punya kontrak dengan diri kita. Jadi kayak agak punya gap dengan society. Tapi ya gimana lagi yang namanya punya target. Kalau misalnya pas free sih ya nggak apa-apa ya nongkrong-nongkrong sesekali itu. Oke, itu closing statement sih Kak Ilda. Gimana sih pesan-pesan Kak Ilda untuk Gen Z menghadapi tantangan pendidikan? Itu gimana closing statementnya? Silakan. Ini the last question ya. Ya, Silakan. hai Gen Z semuanya. Dengarkan ya podcast kita hari ini. Dunia kerja memang menunggu kita di masa yang akan datang. Keahlian teknis, soft skill, itu memang penting teman-teman. Namun ada yang lebih jauh pentingnya yaitu adab dan gimana kita berkomunikasi dengan sesama maupun lingkungan kita. Pendidikan bukan hanya sekedar soal gelar, tapi
tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk masa depan kita ke depannya. Manfaatkan teknologi dengan baik, teman-teman. Dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan diri kita. Sukses bukan hanya tentang prestasi, namun tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita dan bagaimana kita menjaga kebahagiaan hidup kita. Menjadilah anak muda yang berdampak bagi keluarga, sesama, dan lingkungan. Salam sukses dan tetap semangat, teman-teman. Oke, Berikut tadi ya untuk closing statementnya dari Kak Ilda. Untuk hari ini kata refleksi sejenaknya udah selesai ya. Cukup 1 jam aja kita ngobrol-ngobrolnya. Kita bisa sambung lagi nanti mungkin di KRS episode kedua. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa diisi presensinya untuk kepentingan e-sertifikat. Jangan lupa juga ada giveaway tadi. Bisa nge-share foto-foto kita, foto-foto bersama ketika kita mengikuti Zoom, nanti nge-add ya Instagram Brand Hackers Education sama nge-follow Instagramnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir menyempatkan waktunya di sore-sore ini. Saya dan Kak Ilda, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih Selamat Kak Ilda. sore, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Apakah kita boleh untuk dokumentasi, Bu? Tadi sudah, yang tadi, yang awal tadi. Oh ya. Ya. Oke, nanti saya share Oke. di grup ya. Oke, Ya, Bu. Makasih, Bu. selamat sore semua.